Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi kelas 5B Abu Baidah bin Jarrah. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar tematik lagi. Sudah memasuki tema 3, subtema 1 tentang makanan sehat. Contoh makanan sehat antara lain adalah makanan pokok. Yang pertama, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ikan, dan daging. Nah, apa saja kriteria makanan yang sehat? Kriteria makanan yang sehat, makanan yang memenuhi gizi seimbang, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, sekarang kita memasuki sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang mulanya berbentuk kasar ketika masuk ke dalam tubuh setelah dicerna berbentuk halus dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim dalam pencernaan makanan mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan pada tubuh juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, adapun sistem pencernaan pada manusia melalui beberapa proses. Yang pertama, mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, proses pencernaan pada manusia yang pertama dimulai dari mulut. Dari mulut, lidah mendorong makanan dan kelenjar ludah menghasilkan enzim. Nah, dari mulut masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas. Nah, setelah di kerongkongan akan dicerna oleh lambung. Lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi lambung menyimpan makanan selama 2 sampai dengan 4 jam. Nah, yang kedua, fungsi lambung melumatkan dan mencampurkan makanan. Nah, yang ketiga, fungsi lambung memasukkan makanan ke usus halus. Nah, di usus halus ini penyerap protein lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, sebelum di usus halus ada namanya hati, kamu bisa lihat, dan pankreas. Hati menghasilkan empedu dan pankreas menghasilkan enzim. Nah, di usus halus ini seperti pipa ya, bentuknya berdiameter 3 sampai dengan 5 cm dan panjangnya 6 sampai dengan 8 meter. Nah, di usus besar ini air diserap sampai habis. Nah, di sistem pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, di anus ini sisa pencernaan masuk dan berakhir di anus. Nah, kalau kita tadi belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia, kita sekarang memasuki sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Mengapa? Karena terdapat 4 bagian lambung yang fungsinya spesifik. Hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa yang bantu
Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia yang pertama itu adalah gigi. Sama ya, seperti dengan manusia. Yang kedua itu lidah. Nah, yang ketiga ini saliva. Apa itu saliva? Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Sama ya, cuman membedanya saliva. Ada gigi dan ada lidah juga, sama seperti manusia. Nah, yang pertama itu sistem pencernaan pada hewan ruminansia adalah rumen, di mana terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Nah, dari sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, di dalam retikulum atau perut jala pada hewan sapi terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga apa? Tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, selanjutnya omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim atau pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam obamasum. Nah, di dalam obomasum ini, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, lambung manusia berbeda dengan lambung sapi. Lambung sapi ukurannya lebih besar. Nah, kita sekarang memasuki mengenai iklan. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengetahui poster, komik. Nah, iklan harus memiliki gambar yang menarik dan mendukung kata kunci dalam iklan tersebut. Nah, dalam iklan harus memiliki gambar yang menarik serta kata kunci pentingnya. Contohnya air, bermakna tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Ya, pentingnya air. Itu contoh iklannya ya yang Umi buat. Nah, iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung. Kalimatnya harus menarik dan mudah dipahami, karena ini menjadi poin hal penting dalam sebuah iklan. Kalimatnya berbentuk mengajak ya atau persuasif yang bertujuan menarik minat pembaca.